Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita menyambung kajian kita, masih membahas tentang rukun iman yang ke-5, al-imanu bil yaumil akhir, dan masih pada pembahasan tentang kehidupan di alam barzakh. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, tentang alam barzakh atau segala sesuatu yang terjadi setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum fase yang berikutnya, yaitu fase Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Dan kita sudah membahas juga beberapa perkara atau dosa yang bisa menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Dan pada malam hari ini, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa mencegah seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Tentu saja ini berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang insyaallah akan kita bawakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi amalan-amalan yang bisa mencegah adab kubur itu menjadi dua, ya, secara garis besar ada dua, yaitu yang pertama amalan yang sifatnya umum, dan yang kedua adalah amalan-amalan yang sifatnya khusus. Kita bahas terlebih dahulu tentang amalan-amalan yang sifatnya umum yang bisa mencegah atau menangkal adab kubur. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba." Sungguh aku Maha Pengampun bagi hamba-hambaku yang bertaubat. Wa amana, namun syaratnya dia beriman, tidak mempersekutukan Allah atau tidak berbuat kesyirikan. Wa amila saliha thumma ihtada, kemudian dia beramal saleh, kemudian dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara yang mencegah secara umum, ya, bisa mencegah adab kubur adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, dan ini hadis qudsi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba 'abdun," jika seorang hamba berbuat dosa, faqala, kemudian hamba tersebut berikrar atau dia mengakui, ay rabbi adnabtu dzamban faghfirli, wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan suatu dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih qad ghafartu lahu." Sungguh hambaku telah mengetahui, telah mengilmui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan kuasa untuk orang yang berbuat dosa. Karena itu aku mengampuni dia. Ada catatan yang menarik terkait hadis ini, dan hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu fadilah atau keutamaan besar mengilmui atau memahami akidah yang hak tentang asma wa sifat.
tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalau kita renungkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut karena dia memiliki ilmu. Dia memiliki ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun dan mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya. Karena keilmuannya ini, maka ketika dia berbuat dosa, dia mengakui dosanya, kemudian dia bertawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dengan keilmuannya tersebut. Keilmuan dia tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Ilmu tentang asma wa sifat, dan dia meyakininya dengan hak. Ilmu bahwasanya Allah itu Ghaffar, Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima dan Pemberi Taubat. Karena ilmunya ini dan pengakuannya ini, ketika dia memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan dosa apa yang telah dilakukan oleh hamba ini. Menunjukkan bahwasanya semua dosa sebesar apapun itu, termasuk dosa kesyirikan atau kekafiran, jika seseorang mengakui dosa tersebut kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuninya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya bagi hamba-hamba yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penting ini, ilmu ini dan keyakinan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Salah satunya adalah Allah Maha Pengampun. Penting keilmuan ini dan keyakinan ini ada pada diri kita, jemaah. Ya. Karena ilmu inilah yang akan menuntun kita ketika kita melakukan kekeliruan atau dosa. Ilmu inilah yang akan menuntun kita untuk mengakui dosa tersebut, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunan. Ya, sekali lagi ini salah satu sisi pentingnya kita belajar akidah, khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bukan hanya sekedar menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Banyak orang hafal tapi tidak faham makna dan konsekuensinya. Yang dimaksud adalah dia faham makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia faham makna sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut, kemudian dia wujudkan dalam kehidupan. Maksudnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah yang terkandung dalam makna nama-nama Allah tersebut. Itu sebabnya jemaah, nggak boleh kita hanya sekali, dua kali atau tiga kali kita ngaji akidah. Harus terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid ini modal utama kita untuk selamat dunia akhirat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu besar sifat ampunannya. Dia Maha Pengampun. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian wahai manusia, andai kata kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan melenyapkan kalian, ya, menggantikan kalian. Wala jaa biqaumin yudhnibun. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka terjatuh dalam dosa, berbuat kekeliruan, melakukan dosa dan kemaksiatan. Thumma yastaghfirun. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum.
lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, syaitan, dan menciptakan manusia yang punya dua kecondongan untuk melakukan ketaatan dan kecondongan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Agar ada orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan lantas mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya. Karena kalau semua makhluk misalkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat, maka sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun itu tidak berlaku. Siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan sebuah kalimat atau yang semakna dengan kalimat beliau, bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini, di dunia maupun di akhirat, itu semuanya adalah wujud konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama. Karena orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, otomatis tidak ada dosa yang akan diadab di alam kubur. Ya. Ingat pembahasan kita tentang dhammatul qabri, ada satu himpitan di dalam kubur dan itu akan dialami oleh semua orang, termasuk orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda ketika Sa'ad bin Mu'adz mati syahid, inna fil qabri la dhaqtatan law naja minha ahadun la naja Sa'ad ibn Mu'adz. Di dalam kuburan itu ada satu himpitan, akan dialami oleh semua orang. Andai kata ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Beliau sahabat Ansar yang mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang beliau, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Bergoncang atau bergetar arsy ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Ya, saking mulia sahabat ini karena jasanya begitu besar bagi Islam dan kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takthir al-hasanat, memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surat Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Tegakkanlah salat, ya, pada kedua penghujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada sebagian malam. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan atau amal-amal saleh itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, baik ketika di tengah keramaian orang ataupun ketika sendiri, ya, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan dosa atau keburukan dengan perbuatan kebaikan berikutnya, dengan amal soleh. Jadi ketika kita berdosa, berbuat kesalahan, segera lakukan amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, jadi yang pertama beristighfar, bertobat. Kemudian yang kedua, memperbanyak hasanat,
atau kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak kebaikan kepada sesama. Kalau tadi memperbanyak kebaikan sifatnya umum ya. Termasuk memperbanyak amalan-amalan sunnah yang sifatnya individu. Salat malam, salat sunnah rawatib, puasa sunnah. Namun yang ketiga ini adalah memperbanyak kebaikan untuk orang lain ya. Seperti berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, meringankan beban orang lain. Ini juga bisa meringankan beban kita di dunia maupun di akhirat, termasuk di alam barzakh. Karena prinsipnya sebagaimana kata para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Ini salah satu prinsip dalam akidah kita, bahwasanya balasan itu semisal dengan perbuatan. Sebagaimana kita berbuat, seperti itu pula kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diringankan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, termasuk di alam kubur, maka perbanyaklah untuk meringankan beban orang lain. Ya. Sebaliknya, orang yang suka bikin susah orang lain, dia akan dibikin susah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadisnya. Dalil tentang prinsip al-jaza' min jinsil amal itu banyak sekali, sangat banyak. Ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan beban seorang mukmin, satu beban saja di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia nanti di akhirat. Ya. Bahkan di dunia dan di akhirat. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, siapa yang menyusahkan seorang mukmin, ya, maka dia akan dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Na'udzubillah. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang melapangkan kesulitan orang-orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kita memudahkan saudara kita, dibalas 2 kali lipat oleh Allah. Allah akan mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Termasuk kehidupan akhirat adalah kehidupan di alam barzakh. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Maka dari hadis ini jemaah kita belajar, orang yang dibongkar aibnya di dunia sebelum di akhirat, boleh jadi dia adalah orang-orang yang suka mencari-cari aib orang mukmin kemudian disebarkan. Hati-hati, ya, hati-hati, ini berbahaya sekali. Ya, jangan suka cari-cari aib orang mukmin, apalagi sampai disebarkan, karena suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, ini kembali kepada prinsip tadi, al-jazaa'u min jinsil amal. Setiap balasan itu semisal dengan perbuatan yang kita lakukan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Nah, wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini prinsip yang umum, al-jaza' min jinsil amal. Nah, ini berlaku untuk kehidupan dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di akhirat. Nah,
Sama, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus pandai memaafkan. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. Bahkan ada kisahnya, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah. Tentu, mari kita eksplorasi lebih dalam angka 22. Angka ini memang menarik karena sering muncul dalam berbagai AI jemaah, AI. Zaman AI ini. Baik, sampai mana kita tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-22. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dan kelapangan hidup, jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, ya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan, ya, jangan sampai dia mengatakan wallahi saya tidak akan bantu si fulan lagi. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kalian tidak senang? Apa kalian tidak ingin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan dan Maha penyayang. Ini kisahnya tentang Mistah. Mistah ini salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang miskin, orang yang termasuk orang du'afa, dan selalu disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus diberikan santunan, ya, dipeliharalah gitu. Namun ketika terjadi kisah fitnah yang menimpa Ibunda Aisyah, kita tahu Ibunda Aisyah pernah dituduh berselingkuh, ya, kemudian isunya itu disebarkan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagian orang-orang beriman ada yang termakan oleh isu ini, ikut-ikutan menggibah. Nah, salah satunya adalah Mistah. Padahal Mistah ini dia disantuni oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika turun pembelaan Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar Allah menyucikan namanya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam surat An-Nur. Abu Bakar As-Siddiq itu saking keselnya kepada Mistah ini, dia bersumpah, saya enggak akan ngasih santunan lagi kepada Mistah. Maka Allah menurunkan ayat ini, memberikan teguran, tapi tegurannya secara umum. Setelah turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memberikan maaf dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bala ya Rabbi uhibbu an taghfirali. Tentu saja ya Allah, aku sangat ingin mendapatkan ampunanmu. Maka Abu Bakar As-Siddiq membayar kafarah sumpahnya, kemudian kembali memberikan santunan kepada Mistah. Padahal Mistah ini dalam posisi sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, ya, menyakiti keluarga yang sudah menyantuni dia. Tapi lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq, tunduk taatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya mengamalkan Al-Qur'an, jemaah. Ini yang namanya mengamalkan Al-Qur'an. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah contoh terbaik dalam mengamalkan Al-Quran seketika tanpa menunggu waktu yang lama. Intinya adalah kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita harus bisa atau harus pandai memaafkan orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Yang keempat, doa, memperbanyak doa
ya, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari adab kubur dan adab neraka. Bahkan ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnah kubur atau adab kubur. Bahkan sebagian ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan doa ini wajib dibaca ketika sholat setelah tasyahud akhir sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup, fitnah kematian, dan dari fitnah dajjal. Nah, jadi saking pentingnya berlindung dari adab kubur ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mempraktekkan doa ini sebelum salam dalam setiap sholat. Dan doa ini diajarkan kepada para sahabat, sangat ditekankan doa ini oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, karena Rasulullah ketika mengajarkan doa ini, beliau bersabda dalam konteks perintah. Ya, apa kata beliau? Idza tashahhada ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian selesai membaca tasyahud, falyasta'idz billah. Ini perintah, konteksnya perintah. Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba', dari 4 perkara. Dikhususkan 4 perkara ini karena saking gentingnya masalah ini, tidak boleh kita remehkan. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Baik, itu dia amalan umum. Kita ulangi secara ringkas. Yang pertama tadi apa? Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, terutama amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amalan kebaikan untuk orang lain. Dan yang keempat adalah berdoa dengan doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun amalan-amalan yang sifatnya khusus, ada juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sahih, yang fadilahnya adalah bisa mencegah atau melindungi seseorang dari adab kubur. Yang pertama adalah membaca surat Al-Mulk tiap malam. Membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ini berdasarkan sebuah athar atau sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ini memang ucapannya Ibnu Mas'ud, namun para ulama yang menghasankan riwayat ini, mereka mengatakan Ibnu Mas'ud pastinya mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kulla lailatin." Siapa yang membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulk, setiap malam, mana'ahu Allahu biha min 'adzabil qabr. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan mencegah adab kubur menimpa dia. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah." Dan kami, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menamakan surat Al-Mulk ini dengan julukan Al-Mani'ah, yang mencegah.
Maksudnya adalah yang mencegah adab kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad akthara wa ataba. Dan surat Al-Mulk ini ada di dalam Al-Quran, dan dia adalah satu surat yang bagi yang membacanya setiap malam, maka sungguh dia telah melakukan kebaikan yang sangat banyak sekali, ya. Jadi secara khusus membaca surat Al-Mulk setiap malam. Yang kedua, amalan ribat fi sabilillah. Ribat, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin untuk menjaga keamanan bagi kaum muslimin dari ancaman musuh. Ada hadis yang spesifik berbicara tentang amalan ribat ini bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin sehari semalam, hanya sehari semalam. Kalau dia lakukan itu, maka itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dengan sholat malam sebulan penuh. Malam harinya sholat malam, siang harinya puasa. Sehari semalam melakukan ribat, ini jauh lebih baik. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Dan kalau dia meninggal, amalan-amalan yang pernah dia lakukan itu akan terus mengalir. Ini juga keistimewaan yang dimiliki oleh para mujahid yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Ini amalan yang sudah dia lakukan, kalau dia meninggal itu akan mengalir terus pahalanya, akan terus dicatat. Subhanallah, besar sekali berarti. Padahal secara umum yang mengalir pahalanya itu ada 3. Shadaqatun jariyah, orang yang berinfak atau bersedekah, yang infak dan sedekahnya itu terus dimanfaatkan oleh orang-orang mukmin atau orang-orang yang masih hidup. Selama dimanfaatkan sedekahnya tersebut, maka pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, orang yang mengajarkan ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat terus diamalkan. Selama itu pula pahalanya terus mengalir. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Ini 3 amalan yang pahalanya terus mengalir. Ini secara umum. Adapun orang-orang yang melakukan ribat fi sabilillah, maka dia dapat secara khusus. Semua amalan yang pernah dia lakukan itu pahalanya akan terus mengalir setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquh. Kemudian akan terus dialirkan untuknya rizkinya di alam kubur, termasuk di akhirat kelak terus diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa aminal fattan. Ini yang menjadi syahid, dan dia akan aman dari fitnah atau adab kubur. Dia akan aman dari adab kubur. Nah, kemudian yang ketiga ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menyebabkan orang-orang yang meraih derajat syuhada, dia akan aman dari adab kubur. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih, lisyahidi 'indallah 6 khisalin. Orang yang mati syahid itu dia punya 6 keistimewaan.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejak darah pertama mengalir. Ya, ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia terluka, sejak darah pertamanya mengalir, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Setelah dia mati, dia akan melihat istananya atau tempat tinggalnya di surga. Bahkan dalam hadis yang lain, dia akan berada di surga, namun dalam jasad burung-burung yang ada di surga. Jadi ruhnya, arwah para syuhada saat ini itu berada di surga, di jasad burung-burung yang ada di surga. Wa yujaru min adzabil qabr. Kemudian dia diberikan perlindungan dari adab kubur. Ya, aman dia dari adab kubur. Wa ya'manu minal faz'il akbar. Dan dia akan merasa aman, tidak akan merasakan ketakutan nanti di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan tuh semua merasakan ketakutan. Sampai-sampai Al-Quran menggambarkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, di puncak-puncak dia menunjukkan atau mencurahkan kasih sayang kepada bayinya. Ketika melihat kengerian hari kiamat itu, sampai dia lempar bayinya, tidak peduli, saking menakutkannya hari tersebut. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau melihat manusia kelimpungan ya, karena ketakutannya, padahal mereka tidak sedang mabuk. Dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Nafsi-nafsi, saking menakutkannya hari itu. Yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari itu, saking menakutkannya hari itu, anak kecil itu langsung beruban. Saking menakutkannya hari itu. Nah, salah satu keistimewaan orang yang mati syahid adalah dia akan merasa aman pada kengerian dan rasa takut pada hari tersebut. Dia merasa aman, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqari al-yaqutah. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima, dia akan diberikan mahkota kehormatan nanti di akhirat, dan semua makhluk melihat. Semua makhluk melihat, manusia semuanya melihat, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Mahkota ini disebutkan dia memiliki batu-batu permata, yakut. Satu batu permata, minha khairun minad dunya wa ma fiha. Hanya satu batu permata itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Wa yuzawwaju 72 zawjatan minal huril 'ain. Dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari di surga. Siap mati syahid tentu. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Ini juga kehormatan bagi orang yang mati syahid. Dia diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat 70 anggota keluarganya atau kerabatnya. 70 ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang menjadi syahid adalah Rasulullah SAW mengatakan, wa yujaru min adabil qabri. Dia akan dilindungi dari adab kubur. Nah, ada sahabat yang pernah bertanya, kenapa wahai Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu tidak diadab di dalam kuburnya? Bahkan para ulama mengatakan dia tidak akan ditanya di dalam kubur, tidak akan diuji. Ya, Syekh Saleh Sindi di penjelasan beliau yang pernah saya dengarkan, orang yang mati syahid
Ya. Termasuk orang yang melakukan ribat fi sabilillah, dia tidak akan mengalami fitnah kubur. Itulah yang menyebabkan dia tidak diadab kubur, karena dia tidak ditanya. Nah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid." Wahai Rasulullah SAW, kenapa orang-orang beriman secara umum itu ditanya di dalam kuburnya, diuji, sementara orang yang mati syahid tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qal kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan." Cukup ya, sudah cukup kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka ketika mereka berjihad fi sabilillah. Sudah cukup itu menjadi ujian bahwasanya keimanan mereka benar-benar tulus dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah ini, orang yang mati karena sakit perut. Orang yang mati atau wafat karena sakit perut. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Ishaq As-Sabi'i, qala Sulaiman ibn Surad li Khalid bin Urtufah atau Urfutah atau Khalidun li Sulaiman. Sulaiman bin Surad berkata kepada Khalid bin Urfutah, atau Khalid yang berkata kepada Sulaiman. Ini perawinya agak sedikit ragu ya. Ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dia bertanya, tidakkah engkau pernah atau pernahkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatalahu batnuh." Siapa yang meninggal karena perutnya, ya, karena sakit perut maksudnya, lam yu'adzab fi qabrihi, maka dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Maka yang ditanya ini, faqala ahaduhuma li sahibihi na'am. Iya, Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu. Biasanya orang yang, ini tentu saja orang mukmin ya, orang mukmin yang bertauhid, dia mati karena sakit perut, maka dia tidak akan diadab di dalam kuburnya. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan hadis ini berlaku bagi ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan. Ya, ini termasuk utama. Tapi dengan syarat dia beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, puasa. Ini secara khusus juga bisa membentengi seseorang dari adab kubur. Ya, karena dalam hadis ibadah puasa ini disifatkan oleh Rasulullah SAW junnah, perisai yang akan melindungi dari adab. Ya, baik itu adab di dalam kubur maupun adab di akhirat kelak. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, as-siyamu junnah. Ibadah puasa itu perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Namun kapan ibadah puasa itu bisa menjadi perisai? Manakala seseorang itu ketika dia berpuasa, dia menjaga lisannya, jangan dia berkata kotor. Fala yarfuth wala yajhal. Jangan dia berperilaku seperti orang jahil, ya. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada seseorang yang menantang dia atau mengajak dia berkelahi atau mengajak dia bertengkar, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, zat yang jiwaku dalam genggamannya, la khulufu famis shaim, ya, aroma
mulut seorang yang sedang berpuasa atyabu indallahi ta'ala min rihil misk, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik, kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bih, ibadah puasa itu khusus untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sementara amalan-amalan yang lain secara umum dibalas 10 kali lipat. Adapun amalan puasa berlipat-lipat ganda, bahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kadarnya, karena Allah mengatakan wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan memberikan balasannya secara langsung. Taib, sisi pendalilan dari hadis ini adalah as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Tidak disebutkan perisai dari apa, para ulama menafsirkan secara umum perisai dari semua adab, baik adab di dalam kubur maupun adab di akhirat kelak. Ya. Karena ada hadis lain dalam riwayat Ahmad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun min adzabillah, puasa, ibadah puasa itu bisa menjadi perisai dari adab Allah, kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai yang kalian gunakan dalam berperang, bisa melindungi kalian. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu lagi saya tambahkan, yang keenam, istighfar dari kita yang masih hidup buat mukmin yang sudah meninggal. Ini jangan kita lalaikan, terutama bagi kerabat dan keluarga kita, apalagi itu adalah kedua orang tua kita atau keluarga kita. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, ya, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, wasalu lahu tathbit, mintakan untuk dia kekokohan, keteguhan, fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Nah, ini semoga dengan itu, ya, dengan prinsip al-jaza min jinsil amal, kita mendoakan ampunan untuk saudara kita yang sudah meninggal. Kita juga nantinya saat kita meninggal banyak yang mendoakan kita, banyak yang memintakan ampunan untuk kita. Nah, dan itu sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Salah satu yang menyebabkan adab kubur yang menimpa seorang mukmin, ingat kita sudah pernah bahas, ada orang-orang mukmin yang akan diadab di dalam kuburnya, ada. Dan adab tersebut ada yang selamanya sampai hari kebangkitan, ada yang sementara. Salah satu penyebab adab tersebut sementara adalah doa orang mukmin yang masih hidup, yang memintakan ampun untuk dia. Nah, mungkin hanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan hari kebangkitan dan segala sesuatu yang terjadi di hari kebangkitan tersebut, ya.